Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam diskusi pemaparan materi dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang strategi pengembangan ruang kelas berkarakter. Nah, di sini sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rizky Jamali. Pemateri pertama kita nanti akan ada Dwi Syahrani, yang kedua ada Jumati, dan yang ketiga ada Alia Sabira Budiman. Nah, di sini di mata kuliah pendidikan karakter, dosen pengampunya itu Ibu yang kami hormati Ibu Rosmiati, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama membuka diskusi ini dengan melapaskan basmalah. Tanpa menghormati rasa hormat, langsung saja untuk pemaparan materi ke-1, ke-2, dan ke-3 tanpa dipandu lagi, yang akan dijelaskan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syahrani, NIM 2020143174. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu A. Membangun disiplin kelas berbasis karakter. Pengembangan ruang kelas berkarakter sangat dibutuhkan guna menciptakan suatu ruang kelas yang aktif dan kreatif, serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter baik. Nah, di dalam hal ini, guru itu sangat berperan penting dalam pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Namun, peserta didik juga sangat mempunyai peran dalam pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Adapun beberapa contoh disiplin dalam kelas berkarakter. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, larangan menyontek. Yang keempat, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, membiasakan hadir tepat waktu. Selanjutnya, adapun unsur-unsur pengembangan ruang kelas berkarakter. Dalam pembentukan sebuah ruang kelas yang berkarakter, dibutuhkan beberapa unsur yang mendukung terjadinya hal-hal tersebut. Adapun beberapa unsur yang penting antara lain, yang pertama, guru. Guru merupakan unsur terpenting dalam sebuah pengembangan kelas yang berkarakter, karena guru mempunyai banyak peran dalam sebuah proses pendidikan. Bukan hanya sebagai seorang pendidik, melainkan guru juga sebagai pembentuk karakter dan pembangkit pandangan serta kreativitas. Jadi, maksudnya di sini guru harus bisa memberikan inovasi dan motivasi yang positif agar terbentuk pula peserta didik yang berkarakter. Guru juga harus bisa mengembangkan respon yang efektif untuk membuat para peserta didik lebih aktif dan kreatif di ruang kelas. Jika guru mampu melakukannya, maka ruangan kelas akan menjadi sebuah ruang yang berkarakter. Yang kedua, peserta didik. Bukan hanya guru saja yang harus berperan dalam sebuah pengembangan ruang kelas berkarakter, tetapi peserta didik juga harus ikut dalam membantu guru berperan aktif dalam sebuah pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Guru tidak akan berhasil membuat ruang kelas menjadi berkarakter jika peserta didiknya bersikap acuh dan tidak aktif oleh apa yang diberikan seorang guru. Yang ketiga, proses di dalam kelas. Sebuah ruang kelas yang berkarakter juga akan membentuk dari suatu proses yang terjadi di dalam kelas tersebut. Suatu proses yang baik dan menarik akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter dalam sebuah ruang kelas. Baik, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat ruang kelas nyaman dan bersih. Jika ruangan kelas nyaman, maka peserta didik akan lebih mudah untuk menerima hal yang baik dalam pembentukan karakter. Yang kedua, mengatur tata letak perabotan sebaik mungkin. Yang ketiga, membuat situasi kelas tenang dan nyaman. Situasi yang tenang dan nyaman diperlukan guna membantu peserta didik untuk bisa berpikir lebih baik dalam penerimaan materi. Yang keempat, pengecekan absensi peserta didik secara berkala. Yang kelima, penyampaian materi dengan baik. Yang keenam, mengajak peserta didik berinteraksi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atau hadiah. Sekaligus guru harus memberikan suatu hadiah untuk memicu semangat para peserta didik agar bisa belajar untuk lebih baik.
Misalnya, peserta didik mendapat nilai yang bagus atau mendapatkan peringkat yang baik, seorang guru bisa memberi hadiah agar peserta didik merasa dihargai. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkan sebagai golongan siswa berkemampuan tinggi yang mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, dan rajin. Dan interaksi yang kedua adalah golongan siswa berkemampuan rendah. Mereka siswa yang nakal, mempunyai nilai rendah, dan malas. Ada beberapa contoh interaksi anak berkemampuan tinggi dan rendah. 1. Cenderung murah senyum dan cenderung bicara lebih keras. Yang kedua, lebih banyak ngobrol dan ngobrol seperlunya. Dan yang ketiga, bertindak lebih matang dan otoriter. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melaksanakan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan kontak house atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa, dan sebaliknya siswa yang mengajukan persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Interaksi satu arah di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa penerima pesan. Dan 2. Interaksi dua arah guru dan siswa di mana guru memperoleh balikan dari siswa dan saling berinteraksi satu sama lain. C. Metode pengembangan interaksi sebagai berbasis karakter. Model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk tujuan berfungsi untuk pedoman sebagai perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. D. Membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Kerjasama adalah suatu usaha antara perorangan atau kelompok manusia di antara kedua belah pihak untuk tujuan bersama, sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan kepedulian adalah minat atau ketertarikan kita untuk membantu orang lain. Lingkungan terdekat kita yang berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial kita. Karakter didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Maka, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya, dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses yaitu kegiatan adalah sukses dalam kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama antara lain, yang pertama adalah kerjasama spontan, yaitu kerjasama secara merata tanpa adanya perintah ataupun tekanan tertentu. Yang kedua adalah kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan ataupun penguasa. Yang ketiga, kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar dan perjanjian tertentu. Dan yang terakhir adalah kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagai sistem sosial, misalnya gotong royong. Apabila dilihat dari pelaksanaan, kerjasama memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kerukunan, yaitu kerjasama yang memiliki gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua adalah bargaining, yaitu pelaksanaan pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga adalah kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau unsur politik dalam organisasi demi kestabilan organisasi yang bersangkutan. Yang keempat adalah koalisi, yaitu perpaduan dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Yang terakhir adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Dan berikut adalah tahap pembentukan tim efektif. Yang pertama, tahap forming. Yang kedua, tahap storming. Yang ketiga adalah tahap morning, yaitu tahap masa percobaan dalam membina hubungan antar individu. Yang keempat adalah tahap performing. Yang kelima, tahap maturity. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari ketiga pemateri kita pada hari ini. Sebelum menutup, saya akan membacakan kesimpulan, yang mana pada ruang kelas yang berkarakter mampu tercipta karena adanya peran serta guru dan peserta didik yang bekerja sama, baik dalam pengembangan pembentukan karakter untuk sebuah hal yang lebih baik. Hal tersebut bisa dilihat dari partisipasi dan semangat peserta didik dalam keikutsertaannya dalam proses belajar di sekolah untuk menjadikan peserta didik mendapatkan karakter yang baik. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama melapaskan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Daripada itu, saya Rizky Jamali beserta rekan-rekan pamit undur diri. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.